Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Qais dari kelas 10, 11 IPS 3. Rasa rasa syukur yang dalam kami sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat kemurahannya karya tulis ini dapat kami selesaikan sesuai yang diharapkan dalam karya tulis. Ini kami membahas serahkan VOC. Karya tulis ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas dari guru. Penyusun juga mengucapkan terima kasih kepada guru sejarah Indonesia yang telah membimbing penyusun agar dapat menyelesaikan karya tulis ini. Semoga karya tulis ini memberikan wawasan yang dalam, yang lebih luas kepada pembaca. Walaupun karya tulis ini memiliki kelebihan dan kekurangan penyusun, mohon untuk saran dan kritikannya. Terima kasih. Daftar isi. Latar belakang. Disusunnya karya tulis ini adalah untuk memenuhi tugas sejarah sebagaimana yang telah diperintahkan oleh guru sejarah kami. Ini membahas tentang keserakahan VOC. Di sini kami berusaha menerangkan materi yang dibutuhkan sebagai referensi agar dapat menyempurnakan topik yang akan diperbincangkan. B. Rumusan masalah. 1. Bagaimanakah latar belakang berdirinya VOC? 2. Apakah dampak ekonomi masyarakat Indonesia pada masa VOC? 3. Apa dampak sosial masyarakat Indonesia pada masa VOC? 4. Apa dampak budaya masyarakat Indonesia pada masa VOC? C. Batasan masalah. Karya tulis ini kami batasi hanya pada dampak keserakahan VOC. D. Tujuan penelitian. Tujuan disusunnya karya tulis ini menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh guru. Selain itu ini juga untuk membuka jendela pengetahuan tentang keserakahan VOC. Harapan kami adalah agar karya tulis ini tidak hanya bermanfaat bagi kami sendiri, akan tetapi bermanfaat juga bagi mereka yang membutuhkan untuk referensi ataupun bahan bacaan semata. E. Metode penelitian. Pada penyusun karya tulis ini, penyusun menggunakan mode studi. Keputusannya itu dengan membaca berbagai sumber yang relevan dan mencari masalah tersebut lewat internet. Bab 2. A. Berdirinya VOC. B. Keserakahan VOC. Selain beberapa kali berganti gubernur hingga tibalah masa pemerintahan JP Soen yang terkenal sangat bernafsu untuk memaksa monopoli VOC kembali ke Jakarta, dan merebut daerah tersebut. Mereka membungkuskannya, kemudian mengganti namanya menjadi Batavia dengan bangunan khas Belanda. Disinilah makin besarnya keserakahan VOC terhadap bumi Nusantara. Di antara contoh-contohnya berikut ini. 1. Membangun pusat perdagangan di berbagai daerah. 2. Menguasai pelabuhan dan mendirikan benteng untuk melaksanakan monopoli perdagangan. 3. Melaksanakan politik devisa impor, memecah dan menguasai dalam rangka untuk menguasai kerajaan Indonesia. 4. Melaksanakan sepenuhnya hak akral yang ditawarkan pemerintah Belanda. 5. Membangun pangkalan atau markas VOC yang semula di Banten dan Ambon dipindahkan dipusatkan di Jayakarta, Batavia. 6. Melaksanakan pelayan Hongi atau Hong Shoshen.
Selain itu ada juga beberapa daftar keserakahan VOC menurut tahunnya. 1 pada Februari 1605, armada VOC bersekutu dengan itu menyerang kubu pertahanan Portugis di Ambon dengan imbalan VOC berhak sebagai pembeli tunggal rempah-rempah di itu. 2. Pada tahun 1609, VOC membuka kantor dagang di Sulawesi Selatan, namun niat tersebut dihalangi oleh Raja Goa karena Raja Goa telah melakukan kerjasama dengan pedagang Inggris, Prancis, Denmark, dan Spanyol dan Portugis untuk melawan VOC. Bab 3, kesimpulan. Kesimpulan. Keserakan VOC ialah setelah beberapa kali berganti gubernur hingga tibalah masa pemerintahan Jefferson yang terkenal sangat bernafsu untuk memaksakan monopoli. VOC kembali ke Jayakarta dan merebut daerah tersebut. Mereka membumi hanguskannya kemudian dan mengganti namanya menjadi Batavia dengan bangunan khas Belanda. B. Saran, kita sebagai generasi penerus bangsa harus meneruskan perjuangan para pahlawan yang telah gugur dengan menjaga Indonesia agar tidak terjajah lagi dan berusaha untuk menjunjung tinggi nama baik bangsa dan berusaha mewujudkan tercapainya cita-cita negara kita, negara Indonesia tercinta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.